Salam. Jadi pembacaan firman kebablasan karena banyak sekali yang disampaikan perkata-perkata ya. Tetapi tetap membaca firman ya. Kita baca sekarang, kita sudah ada di pasal 28 ya. Pasal 28 kita ada di Ulangan ya. Nah ini masih belum ini. Oh lampunya yang saya mau harapkan ya. Ini kita ada di ayat 52. Begini bunyinya. Engkau akan ditekannya di segala tempatmu. Ini waduh sangat luar biasa ya. Kalau mereka baik-baik mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Musa dan ketetapan dan perintah Tuhan yang disampaikan dilakukan dengan taat setia, mereka akan diberkati. Sampai sekarang itu yang terjadi. Kalau orang Kristen baik-baik mendengar firman Tuhan dan ketetapannya dan ditaati, itu disertai oleh anugerah, disertai oleh berkat-berkat dari surga. Tapi kalau mereka tidak baik-baik mendengarnya firman Tuhan dan ketetapannya, kutuk yang merajalela. Jadi nggak usah kita jauh-jauh. Kenapa seseorang dilanda oleh penyakit, dilanda oleh kemiskinan, pertengkaran, tidak ada damai sejahtera? Gampang aja sebenarnya jawabannya. Karena engkau tidak baik-baik mendengarkan suara Tuhan, perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, dan melakukannya. Dah. Itu diringkas lagi sama Tuhan Yesus. Carilah dahulu kebenaran kerajaan surga dan kebenarannya. Maka akan ditambahkan kepadamu berkat-berkat yang lain yang kita sudah terima ditambahkan. Nah, di mana kita mencarinya? Ya ini, membaca firman Tuhan ini, mencari kerajaan surga dan kebenaran. Berdoa itu juga mencari surga, kerajaan surga dan kebenarannya. Memberitakan firman. Karena ketika kita memberitakan firman, kita diberikan kerajaan surga dan kebenarannya. Nah, kalau di perjanjian lama, apabila engkau tidak baik untuk mendengarkan suara Tuhanmu dan mendengarkan perintah dan ketetapannya dan melakukannya, maka kutuk-kutuk ini akan menyertai. Lebih panjang ini mengenai kutuk daripada berkat. Ini sampai pasal 28 ini kutuk ini. Kalau berkat pasal 27 ya. Ini mengenai kutuk ini, berkat. Oh, di sini masih berkat kutuk. Cuma berkatnya itu hanya sampai pasal 28 sampai ayat 1 sampai 14. Sementara kutuk 15 sampai ini masih, wah ini sampai 68 ini. 2 kali lipat ya, 3 kali lipat. Ini mengenai kutuk. Ini juga yang kita sampaikan ini mengenai kutuk. Jadi engkau akan ditekan oleh kutuk di segala tempatmu sampai runtuh tembok-tembokmu yang tinggi dan berkubu. Nah ini bagaimana dengan bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo? Bangsa Israel kena kutuk sudah. Gampang ya untuk menilai. Kena kutuk itu sudah hancur itu. Sampai runtuh. Dan berkubu yang kau percayai itu di seluruh negerimu. Bahkan engkau akan ditekan di dalam segala tempatmu di seluruh negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan engkau akan memakan buah kandunganmu, yakni daging anak-anakmu lelaki dan anak-anakmu perempuan yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Ngeri ini. Ini kutuk ini bisa menguatkan, bisa mengarahkan, bisa menyetir, bisa bertindak sampai mereka ini memakan anak-anaknya laki-laki perempuan. Ini di Ulangan.
Nanti kejadiannya ketika Raja Nebukadnezar dari Babilonia, Irak, mengepung Yerusalem. Tidak ada lagi makanan. Keluar ditangkap. Orang masuk ditangkap. Mereka mengepung tembok Yerusalem yang dibangun Raja Salomo. Akhirnya mereka memakan anaknya laki-laki dan anaknya perempuan. Tinggal tunggu apakah mereka mati semua atau dengan cara itu mereka memakan anak-anak. Jadi ini nanti terpenuhi nih nubuatan ini di kerajaan. Kalau utara itu Yerusalem ibu kotanya Zedekia waktu itu, Raja Zedekia. Jadi penduduk yang di situ pertama tidak ada bahan bakar kayu untuk membakar roti mereka. Akhirnya lembu sapi. Jadi Tuhan katakan tai mulai yang akan menjadi bahan bakar untuk rotimu. Aduh Tuhan, katanya Yeremia. Saya bagaimana bisa saya memakan roti makanan saya dari tai manusia yang kering. Ngeri sekali. Ini kutuk. Nah, Tuhan ganti sudahlah tainya sapi. Nah kan mereka masih ada di dalam itu sapi baru dibawa keluar kalau ngengon apa namanya, menggembalakan. Nah itu dipakai itu untuk membakar roti mereka. Akhirnya habis semua. Tinggal anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil, mereka gantian untuk memakannya. Ngeri kutuk ini. Itu terjadi. Ya nanti kita ingat-ingat ya, nanti di Ulangan 28 ini ya, pasal 25 ini, pasal 52 ini. Jadi kamu akan memakan anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu. Babilonia lah musuhnya waktu itu, Raja Nebukadnezar. Dan itu digerakkan Tuhan untuk memerangi mereka karena mereka berubah setia Israel. Mereka itu sudah kaya raya segala macam, makmur. Nantinya ini masih belum. Ini Ulangan ke sebelumnya, mulai Kejadian sampai Ulangan dari situ ya. Keluar dari Mesir lah intinya, Ulangan pemberitaan keluar dari Mesir. Itu musuhnya. Dan orang laki-laki yang paling lemah dan paling manja di antaramu akan kesal terhadap saudaranya atau terhadap istrinya sendiri atau terhadap anak-anaknya yang masih tinggal padanya. Berantem, kesal. Aduh. Jadi kita membayangkan keadaan ini suram, ngeri. Kalau baca mengenai pengepungan Yerusalem oleh Nebukadnezar, waduh ngeri. Marilah kita makan anakku sekarang. Habis itu nanti kita gantian apabila selesai, mari kita bunuh anakmu untuk makan berikutnya. Ngeri. Ini firman ini dipenuhi di kerajaannya Zedekia ketika dikepung oleh Raja Nebukadnezar. Sehingga kepada salah seorang dari mereka itu ia tidak mau. Ini sudah diberitahukan dan terjadi persis. Dan seorang laki-laki yang paling lemah dan paling manja di antaramu akan kesal terhadap saudara-saudaranya atau terhadap dirinya sendiri bahkan atau terhadap anaknya. Rasa tidak enak, kesal. Apapun yang dilakukan tidak ada yang baik. Kalau saya itu berdoa, Tuhan apa yang saya lakukan baik, biarlah diterima oleh anak-anakku baik. Karena manusia itu cenderung menuntut dipuaskan hatinya. Sudah dilayani, sudah sampai kita sudah tidak sanggup, itu masih dicemooh lagi, masih dikatakan bapak kejam, ibu kejam. Waduh, sudah diberikan apa yang tahu diberikan. Itu anak-anak pemberontak namanya. Itu disusupi setan sudah. Makanya kalau di gereja kita itu harus ada pengusiran setan. Saya tandai di dalam diri saya sendiri yang telah jatuh berzina ya. Apa yang saya pikirkan itu setan sudah menyusup. Bahkan di dalam saya berdoa, dia membelokkan doa saya kepada arahnya dia. Jadi setan itu ada di mana-mana di dalam semua sikap dan tindakan kita yang muncul dari hati kita kalau dia ada di hati atau di pikiran kita. Makanya saya tahu langsung ini kok ada setan yang mengganggu. Saya harus hentikan dulu doa saya itu untuk mengusir setan itu. Baru saya lanjutkan doa saya. Baru enak, damai sejahtera ada.
Kalau tidak, kosong, nggak ada apa-apanya. Karena setan yang kita tidak sadar kita mengikuti maunya setan. Makanya itu benar itu firman. Jadilah kehendakmu di dalam hidup kami di bumi ini seperti di sorga. Kalau tidak, kita tidak sadar kehendak setan yang kita lakukan. Kehendak manusia itu sudah gak netral. Kalau gak setan ya Tuhan, udah. Makanya banyak sekali kecelakaan, banyak sekali segala macam terjadi. Karena ternyata jebakan setan itu ada di dalam kehendaknya. Sudahlah, amatilah dirimu sendiri. Minta karunia membedakan roh. Akan tahu apa yang kamu lakukan itu kehendak setan atau kehendak manusia atau kehendak Tuhan. Tapi saya katakan kehendak manusia sudah tidak netral. Kalau nggak Tuhan hantu sudah. Nanti akan tahu, kenapa saya melakukan ini ya? Padahal sebenarnya nggak ini yang mau saya lakukan. Kok ini yang terjadi? Nah, dipaksa sudah itu. Dia berkuasa atas kita kalau seperti itu. Jadi setiap hari, setiap saat saya ini melakukan kerjaan sehari-hari. Nanti kalau saya masuk di dalam doa begini, langsung banyak sekali yang berbeda. Langsung diterangi oleh firman Tuhan. Ternyata saya ini melakukan apa yang bukan Tuhan kehendaki, tapi yang dilakukan oleh setan. Makanya perlunya kita di dalam hari-hari kita, detik lewat detik, nyanyi-nyanyi lagu rohani. Itu supaya iblis tidak bisa masuk di dalam diri kita, mempengaruhi hati kita untuk bertindak membuat hal yang jahat di hadapan Tuhan. Yaitu hal-hal dosa lah. Saya ini berpikir kepada seseorang perempuan laki-laki, larinya kepada zina cabul. Iya, saya mengingat istri saya larinya kepada hubungan suami istri. Saya berjuang terus, saya tidak mau. Sudah putus hubungan kata Tuhan. Saya tidak ada lagi hubungan dengan itu. Jadi yang digosok-gosok, dianukan provokasi oleh setan itu berbuat dosa di alam roh, di roh kita. Supaya kekal itu dosa dan mati di dalam dosa, masuk ke neraka. Menemani dia, menemani setan. Ya. Dan orang laki-laki yang paling ini sudah ya. Sehingga kepala salah satu seorang dari mereka itu ia tidak mau memberikan sedikit pun dari daging anak-anaknya yang dimakannya. Sampai seperti ini. Pemimpinnya meminta anak buahnya menyerahkan anaknya untuk disembelih dimakan. Tapi giliran anaknya dia tidak mau memberi. Pemimpin. Ini terjadi di pengepungan Yerusalem, tembok Yerusalem itu oleh pasukan Raja Nebukadnezar dari Babilonia, Irak sekarang. Jadi di Irak itu banyak orang Israel dari tapi suku Yehuda dan Benyamin. Di Syria itu banyak suku Israel dari 10 suku, 10 anaknya. Makanya terserak. Ada yang disebutkan 10 suku Israel hilang. Yaitu yang ada di Suriah itu tidak kembali. Jadi orang-orang Suriah sekarang yang menjadi ISIS, bisa jadi itu adalah sesat. Tidak tahu silsilahnya. Bisa jadi itu dari keturunan Yahudi. Jadi ada dua itu. Bisa jadi keturunan Yahudi lawan keturunan Yahudi di situ. Satu yang tetap tahu silsilahnya, satu sudah lupa silsilahnya. Karena diperbudak. Yang bagaimana lagi mereka bisa mengajarkan tentang nenek moyangnya dari Mesir. Siapa mereka itu, suku keberapa di Israel. Kalau ada pencucian otak dari agama Islam kepada mereka, itu yang mereka kan beragama Islam itu, Yahudi-Yahudi yang ada di Syria. Sama di Irak, sama di Persia lah, sama di Iran. Perempuan yang lemah. Nah ini ya, pemimpinnya tidak mau memberikan daging anaknya yang disembelih ketika dikepung oleh Raja Nebukadnezar. Perempuan yang lemah dan manja di antaramu yang tidak pernah mencoba menjejakkan telapak kakinya ke tanah karena sifatnya yang manja dan lemah itu akan kesal terhadap suaminya sendiri atau terhadap anak laki-laki atau anaknya perempuan. Sama laki-laki, suami, ini istri. Nggak ada yang benar kelakuan anaknya, nggak ada yang benar kelakuan suaminya. Itu pertanda ada kutuk. Bila terjadi demikian ini di orang Kristen zaman perjanjian baru ini, awas, lakukan tindakan tidak mencari vendetta dari diri sendiri, tolak
lawan, hancurkan, cabut sampai akar-akarnya, lemparkan ke jurang maut sana. Di sanalah tempatnya itu, bukan di dalam diri kita. Kalau suami tahu istrinya seperti itu, selalu kesal, lawan itu iblis setan yang ada di dalam dirinya istrinya. Sebaliknya juga, kalau suami selalu kesal, sudah pelayanan, ya diranjang pelayanan di dapur, pelayanan di mana-mana, sudah diberikan semaksimal mungkin oleh istrinya. Tapi suaminya selalu menuduh istrinya kurang, anak-anak kurang, selalu serba salah. Kutuk, tolak, hancurkan itu. Doa bertalu-talu di hadapan Tuhan. Tutup kamarmu. Suamimu bekerja, tutup kamarmu. Tengking itu iblis setan, kutuk itu. Kutuk. Kalau di Alkitab kutuk 10 turunan, kutuk 7 turunan, sampai kutuk kepada 3 turunan. Jadi hanya 2 yang lepas dari kutuk pelakunya. Itu sudah pelakunya itu, dekat itu. Nah, yang menjadi imbas itu kan anak, cucu, kedua, ketiga, cicit, keempat apa lagi? Nggak ada lagi. Ke 1, 2, ketiga apa lagi? Anak, cucu, cicit ya, ketiga, keempat, kelima apa lagi? Cotot, cicit, cecet, cacat. Nggak ada lagi istilahnya. Jadi 10 turunan, 7 turunan. Lah, kalau sudah sampai kepada 10 turunan, dari kutuk dari 3 turunan, berarti 1, 2 masih ditoleransi. Udah ke 3 turunan sampai ke 10 turunan, artinya sudah nggak bisa lagi dihitung lah. Sama seperti sekarang. Siapa lagi yang menghitung korban perang Ukraina dengan Rusia? Udah berapa? Lelah. Masih korban di perang Gaza dengan Israel, tidak lagi dihitung entah berapa. Korban hari itu berapa? Sudah. Korban keseluruhan sudah nggak dilupakan. Sudah banyak sekali. Nah itu. Udah lelah orang menghitungnya. Jadi ya sudah biasa. Mati biasa. Oleh karenanya datang firman. Kalau kamu mati, aku adalah kebangkitan dan kehidupan. Kamu akan saya bangkitkan suatu saat. Percayakah kau akan hal itu? Nah itu sudah jadinya. Jadi kita punya agama, punya iman, punya kepercayaan, mengikatkan diri, percaya menerima Yesus sebagai Tuhan. Karena kita ini beruntung, meskipun mati seperti perang di Gaza, perang di Ukraina, ada harapan kita dibangkitkan. Itulah lebihnya mengapa kita berkata, terimalah Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Kata Kiai Saukur, jangan takut murtad dong. Kalau nggak jelas, iya, di mana keselamatan di Islam? At-Taha 20:14, akulah Allah, tiada Tuhan. Sama dengan komunis, tiada Tuhan selain aku. Dirikanlah sholat untuk sembahlah aku. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. An-Nahl 91. Aku Muhammad diperintah hanya menyembah Tuhannya orang Mekah, bukan Tuhan Allah, bukan Allah yang di At-Taha 20 ayat 14 yang disembah. Tuhannya orang negeri ini atau Mekah yang disembah Muhammad. Ya, nggak jelas lagi siapa yang mau diikuti. Kata Buya, jangan takut murtad dong. Kalau nggak jelas seperti itu, untuk apa diteruskan? Makanya siapakah yang diikut, siapakah yang menjadi robnya Muslim? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak jelas, tidak bisa dilihat, tidak bisa diketahui, tidak bisa didefinisikan. Atau Tuhannya Muhammad, orang Mekah jelas, batu hitam, definitif. Nah, apakah batu hitam benda mati bisa menjadi Tuhan? Nah iya, masakah batu hitam lebih bernilai, lebih mulia daripada manusia? Kena dua-dua, nggak bisa dipakai. Ya, jadi ini si perempuan kesal sama suaminya, kesal sama anak-anaknya, laki-laki dan perempuan, karena uri yang keluar dari kandungannya, ataupun karena anak-anak yang dilahirkannya, sebab karena kekurangan segala-galanya, ia akan memakannya dengan sembunyi-sembunyi dalam keadaan susah dan sulit yang ditimbulkan musuhmu kepadamu di dalam tempatmu. Aduh, kanibal. Jadi teman-teman Muslim, kalau dengar di dalam kitab Yeremia, tai mula yang akan engkau pergunakan membakar rotimu,
Bukan hanya sampai di situ. Diganti dengan tainya sapi yang mereka pelihara, ternak yang kering, bakar roti. Waduh, ngeri. Tidak ada lagi bahan bakar. Bahkan mereka itu menyembeli anaknya. Dan ini si istri kesal ini di setan ini. Bahkan dia sembunyi-sembunyi membakar anaknya yang hidup dimakannya, sembunyi-sembunyi. Karena tidak ada yang mau dimakan, mati tidak bisa, hidup tidak ada yang mau dimakan. Anak-anak yang lemah, waduh, bayangkan coba ngerinya kutuk ini. Anakmu sendiri loh, kau cekik, engkau bakar, engkau makan, coba. Begitulah analogianya bangsa Israel ketika dikepung oleh Raja Nebukadnezar dari Irak. Ketika itu disebut Babilonia, kerajaan Babilonia. Engkau tidak akan melihatnya lagi, dan di sana kamu akan menawarkan diri kepada musuhmu sebagai budak laki-laki dan budak perempuan, tetapi tidak ada pembeli. Ngeri. Ngeri. Mereka menjual dirinya diperhamba. Laki-laki kerja di ladang, perempuan apa? Dia cenderung dipakai oleh si laki-laki tuannya itu. Tidak ada yang mau. Sampai kepada mereka menawar-nawarkan diri supaya menjadi hamba, diperbudak. Namanya budak, nyawanya tidak dipersoalkan apabila mati. Dijual, tidak dipersoalkan. Untuk makan mereka sampai seperti itu. Kandas. Itulah kejamnya iblis. Karena kita tidak baik mendengar dan mendengar suara Tuhan, mendengar perintah dan ketetapan Tuhan. Itu suara Tuhan ya, dan melakukannya dengan setia. Ya, jadi teman-teman muslim jangan dikira bahwa gampang ya masuk ke surga itu. Siapa bilang? Kalau kamu tidak melakukannya perintah ketetapan Tuhan, terkutuk. Wah, Tuhan Yesus berkata, sulit, sedikit, sempit jalan ke surga itu. Tapi ke neraka luas dan banyak orang yang menginginkannya. Ya seperti ini. Itu sulit apabila daging gak sanggup itu melakukan kebenaran firman, ketetapan dan perintah dan suara Tuhan. Hanya karena Roh Kudus, hanya karena korban Yesus kita disanggupkannya. Wah, berat iblis setan menutup berlapis-lapis supaya kita itu tidak mau menerima firman. Ya bisa dibandingkan sama teman-teman muslim lah. Tapi kalau hal yang tidak menyangkut keselamatan, dibuka sama setan. Ya, gosip, porno, pokoknya berlawanan dengan firman Tuhan, dibuka. Narkoba, pengawal narkoba, polisi malah jadi bandar narkoba. Itu lebar jalan menuju kepada neraka. Tapi sulit jalan untuk bisa bertahan memerangi narkoba. Seperti itu contohnya. Terpuji Allah kita kekal selamanya. Haleluya. Amin.